Pernahkah kamu bangun di pagi hari, buru-buru mengambil wudhu, lalu berdiri untuk menunaikan sholat subuh, tapi entah kenapa rasanya biasa saja. Tidak ada getaran, tidak ada air mata, tidak ada rasa yang menggugah jiwa. Semuanya serasa hanya rutinitas. Padahal, katanya subuh itu waktu paling sakral. Waktu ketika langit sedang terbuka, dan Allah sedang paling dekat dengan hambanya. Tapi kenapa banyak dari kita masih merasa kosong? Mungkin jawabannya ada pada satu hal yang sangat kecil namun dampaknya luar biasa besar, ayat yang kita baca saat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ashifa. Selamat datang kembali di channel Shifaul Qalbi. Tempat di mana suara hati bertemu cahaya langit. Tempat di mana kebenaran tidak datang dengan suara keras, tapi menyelinap ke dalam kesadaran dengan cara yang paling halus. Terima kasih sudah klik video ini, karena yakinlah, kamu tidak sedang iseng. Kamu tidak sedang salah pencet. Justru video ini sedang mencari kamu, bukan sebaliknya. Banyak orang yang tidak sadar bahwa apa yang mereka baca saat subuh justru bisa menjauhkan mereka dari ketenangan, dari kekhusyukan, bahkan dari keberkahan yang sudah disiapkan oleh Allah di waktu fajar. Padahal, subuh itu bukan waktu biasa. Subuh itu jam sakral, di mana langit membuka pintu-pintu rahmat, dan para malaikat bergantian mencatat siapa yang terbangun untuk menyambut cahaya pertama dari Sang Pencipta. Sahabat Ashifa, sebelum kita menyelam lebih dalam, yuk bantu channel ini tumbuh bersama. Ketik 77 di kolom komentar sekarang juga, sebagai bentuk interaksi dan saluran energi positif. Karena setiap angka 77 yang kamu ketik bisa jadi doa untuk dirimu sendiri. Doa agar hati kita dibuka. Doa agar subuh kita ke depan tidak lagi hampa. Dan sekarang, mari kita mulai dari satu pertanyaan mendasar. Kenapa kita selalu membaca ayat yang sama setiap subuh? Apakah itu karena nyaman, karena pendek, karena hafal, atau karena tidak tahu bahwa ada ayat yang jauh lebih menyentuh, lebih sesuai dengan waktu subuh? Kebanyakan dari kita membaca surah Al-Ikhlas atau Al-Falaq saat subuh. Sah, tidak ada yang salah dari segi hukum. Tapi mari kita renungi, apa pesan spiritual dari ayat-ayat itu yang benar-benar menggugah jiwa di waktu fajar? Apakah ia mampu membuka mata hati kita? Apakah ia bisa membuat kita menangis di atas sajadah? Fakta yang jarang dibahas, Rasulullah tidak membaca sembarang ayat saat subuh. Bahkan, beliau memilih surah tertentu yang penuh makna mendalam, terutama di hari Jumat. Di waktu subuh, Rasulullah sering membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Kenapa dua surah ini? Karena keduanya tidak sekadar menceritakan kisah atau mengingatkan bahaya. Tapi dua surah ini menyentuh sisi terdalam dari eksistensi manusia. Surah As-Sajdah mengingatkan kita tentang asal-usul manusia, tentang bagaimana Allah menciptakan kita dari tanah, meniupkan ruh, lalu mengaruniakan pendengaran dan penglihatan. Sementara surah Al-Insan menyentuh hati dengan narasi tentang kesabaran, tentang balasan bagi orang-orang yang sabar, dan tentang minuman surga yang diberikan kepada mereka yang menahan amarah dan tetap berbuat baik. Bandingkan itu dengan ayat-ayat yang sering kita baca karena hafalan. Ringan di mulut, tapi bisa jadi kosong di hati. Ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang kepekaan spiritual. Tentang menyadari bahwa subuh adalah momentum langka, di mana kita bisa membangun hubungan dengan Allah yang tidak bisa dibangun pada waktu lain. Bayangkan ini, kamu sedang berdiri menghadap kiblat, angin pagi masih dingin, dunia masih sunyi, tapi langit sedang mencatat. Saat itulah kamu diberi pilihan, membaca ayat yang asal pendek, atau menyampaikan rasa cinta dan harapanmu melalui ayat-ayat penuh makna. Membaca surah yang sama setiap hari karena malas berpikir, karena takut panjang, karena buru-buru kerja, bisa jadi adalah penyebab utama kenapa hidup terasa stagnan. Rezeki seret, hati gelisah, doa terasa menggantung. Padahal mungkin, kuncinya sederhana, berani membaca ayat yang mengguncang hati di waktu subuh. Sahabat Ashifa, kamu pernah merasa seperti doa-doamu tidak menembus langit?
Pernah merasa sudah sholat tepat waktu, tapi tetap saja hidup tidak bergerak? Maka bisa jadi kamu sedang terjebak di dalam rutinitas ibadah tanpa rasa. Dan saat rasa tidak hadir, maka ibadah hanyalah gerakan tubuh yang kosong. Ayat yang kita baca adalah jembatan. Tapi jembatan apa yang kita pilih untuk subuh? Jembatan pendek, lemah, dan berulang-ulang, atau jembatan kokoh yang membawa kita lebih dekat kepada cahaya? Sholat subuh adalah saat di mana Allah melihat siapa yang bersungguh-sungguh. Bukan siapa yang hafal, bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang benar-benar hadir. Hadir dengan hati yang siap disentuh. Dalam banyak kisah ulama salaf, subuh adalah waktu paling ditunggu. Karena disitulah mereka mengadu segala keresahan. Disitulah mereka meyakini bahwa langit sedang paling terbuka. Dan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan jawaban hidupnya justru dari ayat-ayat yang mereka baca saat fajar. Sahabat Ashifa, kalau kamu merasa bagian ini menyentuhmu, tolong luangkan waktu sebentar untuk menulis di kolom komentar. Subuhku, waktuku menyentuh langit. Karena saat kamu menulis itu, kamu sedang mengikat niat bahwa mulai hari ini, kamu tidak akan lagi asal-asalan dalam memilih ayat. Kamu akan mulai menyadari bahwa subuh adalah waktu yang terlalu sakral untuk diisi dengan rutinitas yang dangkal. Dan jangan salah, perubahan itu selalu dimulai dari satu kesadaran kecil. Dari satu niat yang kuat. Hari ini kamu sadar tentang pentingnya ayat saat subuh. Besok kamu mulai mempraktikkannya. Dan lusa, mungkin saja langit akan mengubah takdir hidupmu, hanya karena kamu membaca ayat yang benar pada waktu yang tepat. Sahabat Ashifa, sebelum kita tutup bagian pertama ini, izinkan kami mengingatkanmu satu hal terakhir. Kamu tidak kebetulan menonton video ini. Mungkin kamu sedang mencari jawaban. Mungkin kamu sedang dalam titik jenuh. Dan bisa jadi, inilah momen di mana Allah sedang menyapamu lewat suara kami. Lewat kisah ini, lewat ayat yang akan kamu pilih besok pagi. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang surah yang seringkali dianggap ringan tapi justru bisa jadi penghalang keberkahan subuh, serta apa saja dampak spiritual yang terjadi saat kamu mengganti ayatmu dengan ayat-ayat yang disunahkan oleh Rasulullah. Percayalah, akan ada hal-hal mengejutkan yang akan kamu temukan. Bukan hanya tentang bacaan, tapi tentang energi gaib yang hadir saat kamu memilih ayat yang tepat di waktu yang tepat. Dan jika kamu ingin lebih dari sekadar rutinitas, jika kamu ingin menjadikan subuh sebagai saat yang menggugah, bukan hanya menggugurkan kewajiban, maka pastikan kamu lanjut ke bagian kedua. Karena bagian kedua bukan hanya akan membuka wawasanmu, tapi akan membuka kemungkinan-kemungkinan luar biasa dalam hidupmu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetap jaga hatimu, tetap jaga fajar. Dan jangan lupa, ketik 77 sekarang juga, untuk menyalurkan energi positif agar subuh kita tak lagi hampa. Sahabat Ashifa, terima kasih telah kembali bersama kami. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, berarti hatimu memang sedang gelisah tapi sekaligus penasaran. Ada sesuatu yang belum selesai, dan jiwamu ingin menjawabnya. Dan sungguh, kamu tidak sedang menonton video ini secara acak. Kamu sedang dipanggil. Dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Dipanggil untuk bangkit, untuk membuka tabir yang selama ini menyelubungi cahaya subuh dalam hidupmu. Di bagian pertama tadi, kita sudah membuka satu kunci penting. Bahwa bacaan sholat subuh bukanlah perkara remeh. Ia bukan sekadar rangkaian ayat yang dibaca sambil menahan kantuk. Tapi ia adalah jembatan rahasia antara bumi dan langit. Dan di jembatan itulah nasibmu bisa berubah. Tapi hanya jika kamu tahu, mana yang harus kamu baca, dan mana yang sebaiknya tidak terus-terusan kamu ulang. Sekarang mari kita jawab pertanyaan besarnya. Apa surah yang selama ini sering kita baca, yang ringan di mulut, tapi ternyata bisa membuat kita rugi besar jika dibaca terus-menerus saat subuh? Jawabannya bukan tentang larangan, tapi tentang hikmah dan kedalaman makna. Banyak di antara kita yang terlalu sering membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas di setiap rakaat sholat subuh.
Padahal ketiga surah ini termasuk ke dalam kategori surah pendek yang ditujukan sebagai perlindungan, penguatan tauhid, dan penjagaan dari kejahatan. Tidak ada yang salah. Namun jika terus-menerus hanya itu yang kita baca, maka bisa jadi kita sedang menutup pintu dari kemungkinan menyentuh makna subuh yang lebih luas dan dalam. Coba kita pikir, kalau setiap hari kita hanya membaca satu pola yang sama, tanpa variasi, tanpa pencarian rasa, bukankah kita sedang terjebak dalam zona nyaman spiritual? Dan bukankah zona nyaman itu, pada akhirnya hanya akan menghasilkan kekosongan? Subuh adalah waktu pergantian alam. Malam yang penuh rahasia ditutup oleh cahaya pertama yang memancar. Di waktu inilah seharusnya kita hadir dengan ayat-ayat pilihan, bukan ayat asal yang penting hafal. Karena apa yang kita baca saat subuh bisa menjadi cermin dari bagaimana kita memulai hari. Ayat pendek bisa meringankan beban, tapi ayat bermakna bisa menguatkan jiwa dan membangun kepekaan terhadap takdir. Lalu, mengapa Rasulullah membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan di waktu subuh, terutama di hari Jumat? Ini bukan hanya karena keduanya panjang, tapi karena keduanya mengandung renungan spiritual yang mendalam, sangat sesuai untuk waktu fajar. Surah As-Sajdah berbicara tentang penciptaan manusia dari tanah, tentang hari kebangkitan, dan tentang orang-orang yang sujud kepada Allah. Sedangkan surah Al-Insan membahas manusia dari ketiadaan, tentang ujian, kesabaran, dan surga sebagai balasan. Dua surah ini, jika dibaca dengan hati yang hadir, bisa membuat seseorang menangis bahkan di tengah gelapnya pagi. Bayangkan, betapa kuatnya dampak jika ayat yang kamu baca di subuh bukan sekadar hafalan, tapi refleksi hidup. Sahabat Ashifa, ayo jujur pada diri sendiri. Pernahkah kamu membaca ayat subuh dan merasa bahwa hatimu benar-benar tersentuh? Atau selama ini kamu membaca hanya karena hafal, cepat, dan ringan? Jika iya, maka kamu sedang kehilangan emas di balik tirai pagi. Kamu sedang menutup peluang untuk merasakan hidayah yang lembut tapi dalam. Karena pada dasarnya, setiap ayat itu seperti pintu. Dan tidak semua pintu terbuka dengan kunci yang sama. Ayat-ayat pendek seperti Al-Ikhlas atau An-Naas memang indah, tapi tidak selalu mampu membuka pintu refleksi yang dibutuhkan di waktu subuh. Saat kamu membaca ayat yang sama berulang-ulang, tanpa pernah mencoba memperluas cakrawala, maka hati akan beku. Iman akan stagnan, dan jiwa akan merasa hampa meski tubuh telah sujud. Tapi sebaliknya, jika kamu berani mengganti bacaan subuhmu dengan ayat-ayat penuh makna, maka kamu akan menyaksikan keajaiban yang pelan-pelan muncul dalam hidupmu. Rasa kantuk akan tergantikan dengan getaran iman. Rutinitas akan berubah menjadi pertemuan. Dan subuh yang dulu hanya sekadar bangun, akan berubah menjadi momen di mana kamu merasa dilihat oleh langit. Sahabat Ashifa, kalau kamu mulai sadar bahwa subuh itu bukan sekadar waktu, tapi momentum bertemu cinta, maka jangan tunggu esok untuk berubah. Tulis di komentar, aku ingin menjadikan subuhku jembatan ke langit. Dan jangan lupa, ketik juga 77 untuk ikut menyalurkan energi positif, sebagai bentuk niatmu untuk bangkit dari keterbiasaan yang membosankan. Sekarang mari kita masuk ke fakta yang lebih dalam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sangat menganjurkan membaca surah As-Sajdah dan Al-Insan pada hari Jumat. Tapi banyak ulama sepakat, makna di balik itu bukan hanya soal hari Jumatnya saja, tapi karena kedua surah itu sangat cocok dibaca di waktu subuh secara umum. Mengapa cocok? Karena As-Sajdah dimulai dengan tasbih dan tanzih kepada Allah, lalu menggambarkan proses penciptaan manusia, dan diakhiri dengan janji kehidupan akhirat. Sementara Al-Insan mengawali dengan kalimat puitis yang menusuk hati. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kalimat ini bukan hanya indah, tapi menyentil hati manusia yang sombong, bahwa dulu kita bukan siapa-siapa. Dan semua yang kita miliki hari ini adalah pemberian. Maka pagi, saat kita memulai hari, adalah saat terbaik untuk diingatkan tentang asal muasal dan tujuan akhir kita.
Apakah kamu masih ingin mengawali hari hanya dengan ayat ringan karena malas berpikir? Atau kamu siap menggantinya dengan ayat-ayat yang benar-benar membawa perubahan? Sahabat Ashifa, dunia ini cepat. Waktu tidak menunggu, tapi subuh selalu datang dan membawa kesempatan yang sama bagi setiap hamba. Kesempatan untuk hadir, kesempatan untuk menyampaikan keluh, kesempatan untuk menggugah cinta Allah lewat ayat yang benar. Dan ayat itu bukan ayat sembarangan. Ayat itu adalah kunci. Kunci yang jika kamu pakai di waktu yang tepat, bisa membuka takdir baru dalam hidupmu. Pernah ada seorang ulama yang berkata, barang siapa yang ingin rezekinya dibuka, maka jangan tidur setelah subuh, dan jangan biarkan mulutnya mengucapkan hal sia-sia. Bacalah ayat-ayat besar, karena fajar adalah saat malaikat menulis lebih banyak dari biasanya. Kalau malaikat mencatat lebih banyak di subuh, maka bayangkan seberapa besar pahala dan efek spiritual dari membaca surah yang benar, di waktu yang benar, dengan hati yang hadir. Subuh itu kunci hari. Jika kamu keliru membukanya, maka hari akan terasa berat. Tapi jika kamu membukanya dengan kesadaran, dengan ayat yang benar, maka segala sesuatu dalam harimu akan terasa lebih mudah, lebih ringan, dan lebih penuh berkah. Sahabat Ashifa, di bagian berikutnya kita akan bongkar lebih dalam. Apa saja tanda-tanda dari langit yang muncul saat kamu membaca ayat yang tepat di waktu subuh? Apa saja energi gaib yang turun saat kamu benar-benar hadir dengan ayat pilihan, bukan ayat kebiasaan? Dan apa pengaruhnya terhadap kesehatan, rezeki, dan ketenangan hidupmu secara nyata? Semua itu akan kita kupas di bagian terakhir. Jadi jangan kemana-mana, karena bagian ketiga akan menjadi penutup yang membuka cakrawala baru tentang subuh, tentang ayat, dan tentang hubunganmu dengan langit. Sampai jumpa di pembahasan akhir. Dan jangan lupa tulis 77 sekarang juga, agar setiap huruf dari niatmu menjadi cahaya yang menuntun langkahmu esok pagi. Sahabat Ashifa, terima kasih sudah kembali menyimak hingga bagian terakhir dari rangkaian pembahasan ini. Jika kamu masih bersama kami sampai titik ini, maka percayalah, kamu bukan sekadar penonton. Kamu adalah pencari. Kamu adalah seseorang yang ingin sholatnya tidak lagi biasa-biasa saja. Dan bisa jadi, kamu termasuk hamba yang sedang dipilih oleh Allah untuk menerima cahaya di waktu subuh. Karena pada hakikat, tidak semua orang punya keberanian untuk menggali lebih dalam tentang satu hal yang sering kita anggap remeh. Dan hari ini, kamu sudah membuktikan bahwa hatimu sedang dibuka. Di dua bagian sebelumnya, kita sudah bahas bahwa terlalu sering membaca surah pendek saat subuh bisa membuat kita kehilangan kedalaman. Kita juga sudah menjelajahi mengapa Rasulullah lebih memilih surah As-Sajdah dan Al-Insan sebagai bacaan di waktu fajar. Tapi di bagian ini, kita akan masuk ke inti yang lebih sakral. Apa yang sebenarnya terjadi saat kamu mengganti bacaan subuhmu? Apa yang langit kirimkan ketika kamu mulai memilih ayat yang tepat? Dan yang tak kalah penting, bagaimana tanda-tanda itu bisa kamu rasakan dalam kehidupan sehari-harimu? Sahabat Ashifa, mari kita mulai dengan satu kesadaran penting. Sholat itu bukan sekadar ibadah. Ia adalah komunikasi. Ia adalah bentuk cinta. Maka ayat yang kamu pilih dalam sholat, terutama di waktu subuh, bukan sekadar bacaan, tapi adalah bahasa hatimu yang sedang berbicara kepada Allah. Dan ketika kamu membaca ayat yang dalam, ayat yang membuka kesadaran, maka kamu sedang menyentuh dimensi yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Berikut ini 5 tanda yang sering kali terjadi saat seseorang mulai mengganti bacaan subuhnya dengan ayat yang benar, sesuai petunjuk Rasulullah. 1. Hati terasa lebih ringan dan lapang. Ini tanda paling pertama dan paling sering dirasakan. Hati yang awalnya gelisah, mendadak terasa tenang. Masalah masih ada, hutang belum lunas, tapi entah kenapa, dada tidak sesempit biasanya. Rasanya seperti ada energi yang masuk diam-diam ke dalam hati. Seolah-olah langit mengirimkan ketenangan sebagai balasan dari ayat yang kamu baca. Dan itu terjadi bukan karena kamu tiba-tiba hebat,
tapi karena kamu membuka ruang untuk langit turun ke dalam hidupmu. Subuh itu bukan tempat untuk tergesa-gesa. Ia adalah taman untuk bercengkrama dengan Sang Pencipta. Dan saat kamu membacakan ayat-ayat tentang penciptaan, tentang surga, tentang manusia yang sujud, maka kamu sedang mengundang langit untuk hadir. 2. Doa-doa mulai cepat dijawab. Tanda berikutnya adalah doamu mulai terasa lebih dekat dengan kenyataan. Yang tadinya seperti menggantung, mulai satu persatu turun ke bumi. Awalnya dalam bentuk kecil, dipermudah saat kerja, dipanggil orang baik, diberi kabar gembira, dan lama-lama, doamu yang besar juga mulai menunjukkan tanda akan terkabul. Semua itu bukan karena kamu lebih kuat berdoa, tapi karena waktumu dan ayatmu sudah tepat. Bayangkan ini, kamu membaca surah Al-Insan yang membicarakan tentang orang sabar, lalu kamu pun menjadi lebih sabar. Kamu membaca tentang orang-orang yang minum dari gelas surga, lalu kamu pun mulai menahan amarah dan menjaga mulut. Maka perubahan dalam hidupmu bukan karena keajaiban instan, tapi karena ayat itu bekerja dalam dirimu. Dan ketika ayat mulai meresap ke jiwa, maka doa bukan lagi permintaan, tapi janji yang akan ditepati. 3. Terjadi hal ganjil tapi damai. Banyak orang yang baru mengganti bacaan subuhnya, mulai mengalami hal-hal di luar nalar. Seperti terbangun tanpa alarm, menangis saat sujud, atau tiba-tiba mendapatkan mimpi yang penuh pesan. Ini bukan mistis, ini bukan hal gaib tanpa arah. Tapi ini adalah tanda bahwa hatimu sedang bersih, dan langit sedang menyalurkan sesuatu ke dalam batinmu. Bahkan beberapa orang pernah menceritakan bahwa saat mereka membaca surah As-Sajdah di subuh, mereka merasa seperti sedang diingatkan akan dosa yang dulu pernah dilakukan, lalu didorong untuk segera taubat. Ada juga yang mengaku, setelah mengganti ayat subuh mereka dengan surah yang lebih panjang, tiba-tiba muncul keinginan kuat untuk bersedekah atau memperbaiki hubungan dengan orang tua. Apakah itu kebetulan? Tidak, itu adalah cara langit membalas seseorang yang mulai menyentuhnya lewat ayat yang dipilih. 4. Rezeki yang tidak terduga. Ini yang paling sering membuat orang terkejut. Setelah rutin membaca ayat-ayat subuh yang lebih bermakna, datanglah rezeki yang tidak diduga. Pekerjaan yang dulu sepi, mulai ramai. Penawaran bisnis yang sempat tertunda, tiba-tiba muncul lagi. Bahkan ada yang mengaku, ditransfer orang tanpa diminta. Sahabat Ashifa, rezeki itu bukan hanya soal uang. Kadang, rasa tenang di hati itu jauh lebih mahal dari segala saldo. Tapi bila kamu mulai mendekat kepada Allah di waktu paling sakral, maka Allah pun akan mendekat kepadamu dengan cara yang paling tidak kamu duga. Rasulullah bersabda bahwa di waktu subuh ada keberkahan, dan jika kita tahu cara memanfaatkannya, maka keberkahan itu akan turun dalam bentuk apapun yang kamu butuhkan. Dan itu sering dimulai dari ayat yang kamu pilih sebagai pembuka hari. 5. Semangat hidup yang kembali menyala. Yang terakhir, dan ini sangat penting. Ketika kamu mulai memperbaiki bacaan subuh, kamu akan menemukan satu hal yang sulit dijelaskan, semangat hidup yang menyala kembali. Yang tadinya lelah, mulai berenergi. Yang tadinya ingin menyerah, mulai bangkit lagi. Yang tadinya merasa tidak berguna, mulai merasa dibutuhkan. Karena ketika kamu menyatu dengan makna ayat, kamu tidak lagi merasa sendirian. Ayat itu berbicara langsung kepadamu. Ayat itu menyentuh jiwamu. Dan ketika jiwa disentuh, maka hidup pun akan berubah. Sahabat Ashifa, ini bukan dongeng. Ini adalah perjalanan spiritual yang nyata. Dan kamu bisa memulainya besok pagi, saat fajar tiba. Dengan satu hal sederhana, ganti ayatmu, baca yang menyentuh, pilih yang membuatmu menangis. Karena satu ayat bisa mengubah satu hari, dan satu hari bisa mengubah seluruh takdir. Jika kamu sudah sampai di bagian ini, tulislah di komentar. Subuhku bukan lagi rutinitas, tapi perjanjian cinta dengan langit. Dan seperti biasa, ketik juga 77 sebagai pengingat bahwa setiap niat baikmu sedang dipantau dari atas sana. Dan sahabat Ashifa, sebelum video ini berakhir,
izinkan kami mengingatkan satu hal. Semua hal besar selalu dimulai dari perubahan kecil. Mungkin mengganti bacaan subuhmu tampak sepele, tapi siapa sangka, perubahan itulah yang akan membawa hidupmu menuju terang yang lebih dalam. Terima kasih sudah bersama kami di 3 bagian penuh cahaya ini. Jika kamu merasa video ini membuka hati dan membangkitkan kesadaran, bantu sebarkan. Karena bisa jadi, lewat tanganmu, ada hati lain yang juga bangkit dari rutinitas kosong menuju sholat yang benar-benar menyentuh langit. Dan jika kamu ingin melanjutkan perjalanan spiritual ini, kami punya video lanjutan yang membahas doa setelah subuh yang bisa membuka rezeki dari arah yang tak disangka, serta kisah nyata orang-orang yang hidupnya berubah hanya karena memperbaiki satu ayat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga fajar, tetap jaga hati, dan teruslah bersama sahabat Ashifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.